Itu sama dengan yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi 2016 saat melaunching program tax amnesty ya. Bahwa Pak Jokowi saat itu mungkin kita masih ingat semua bilang bahwa di kantong saya ada 11.000 triliun. Udah bisa menjelaskan nggak? Ada irisan apa? Saya ketika menghitungnya juga kaget ya. Kok bisa nyambung ya jumlah 11 triliun dengan ucapan Presiden Joko Widodo di kantong saya 11 triliun. 11.000. 11.000 triliun, maaf, 11.000 triliun. Nah, ini saya kaget ketika itu. Wah, di kantong saya ada 11.000 triliun. Tenang saja. Artinya memang kita sudah siap membangun ya. Tetapi kok terakhir kali kita lihat kok utangnya jadi nambah. Ya kan? Kalau 11.000 triliun ada di kantong Pak Presiden Joko Widodo, Waktu menjabat, tentu 6.693,9 triliun ini tidak akan masuk ke utang kita kan? Nah, kenapa kok ada tambahan utang kalau di kantong memang ada 11.000 triliun gitu? Nah, ini yang kemudian question mark bagi kita. Apakah kemudian motifnya 11 triliun itu mengantongi atau untuk memberikan dana itu bagi pembangunan bangsa dan negara? Ini kan teringat juga kemudian ada percakapan almarhum Rizal Ramli dengan beliau yang kemudian bertanya kepada Bang RR, ekonom senior kita almarhum Rizal Ramli. Entah benar atau tidaknya, tapi video itu beredar atau percakapan itu redaksinya beredar di berbagai media antara sosial. Pak Jokowi dengan Bang Rizal Ramli. Mas, bagaimana caranya supaya bisa kaya jadi presiden? Nah, itu yang disampaikan Pak Jokowi. Itu yang pengakuannya almarhum Rizal Ramli. Benar tidaknya tentu kita tidak tahu ya, tetapi itu sudah tersebar di ruang publik. Okay. Nah, saya jadi berpikir, apakah kepemimpinan nasional kita ini memang diperuntukkan atau bertujuan untuk mencari kekayaan pribadi? Orientasinya. Ini pertanyaan tidak hanya kepada Presiden Republik Indonesia, tapi kepada kepemimpinan daerah juga. Apakah bupati, wali kota, atau gubernur dan para menteri duduk mengemban amanah untuk bertujuan mencari penghidupan kaya raya? Nah, ini kan harus kita pertanyakan. Karena apa? Karena mereka ini bisa duduk dipilih oleh rakyat gitu loh. Harusnya bekerja, karena dipilih oleh rakyat, harusnya bekerja untuk rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Slogannya TNI itu loh. Jadi kepemimpinan nasional itu tidak jauh beda dengan bagaimana TNI berslogan, Tentara Nasional kita, dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan oleh karena itu, kalau kemudian motifnya mencari kekayaan, tentu jadi rebutan ya. Seperti semut mencari gula. Jadi semua orang berkompetisi dengan menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan kompetisi, dan setelah duduk, karena mengeluarkan ongkos politik, kemudian harus mencari dana tambahan atau supaya bisa kaya raya, itu tentu mengelola ugal-ugalan lah. Utang sembarangan, yang penting dana yang saya keluarkan untuk kampanye, balik lagi